Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hakim Alfala dengan nomor pokok mahasiswa 2206030722 dari Teknik Perkapalan UI 2022. Kali ini saya akan memenuhi penugasan dari Pak Agus Pamitran mengenai tugas UTS, yaitu membuat PLTU untuk daerah-daerah yang mengalami kekurangan dalam penerangan dan kelistrikan. Kali ini saya membuat judulnya adalah analisis pembuatan PLTU untuk Kabupaten Mebrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dua kabupaten ini adalah dua kabupaten yang saya pilih. Kenapa? Karena kondisi di kedua kabupaten ini sangat riskan. Di antaranya adalah dalam penyelenggaraan penerangan untuk NKRI kan ada beberapa yang belum maksimal dan pembangunan penerangan seperti dalam Kabupaten Mebrat dan Pegunungan Arfak. Menurut data BPS di 2019, hanya ada 1.901 KK dan kedua kabupaten tersebut yang berlangganan dibandingkan dengan banyaknya kepala keluarga mereka, yaitu 12.631 KK di tahun 2021. Saya mengasumsikan untuk setiap pelanggan adalah satu KK. Hal tersebut menjadikan perbandingan 1:6. Untuk setiap 6 orang, hanya ada satu KK yang dapat aliran listrik di Kabupaten Mebrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Datanya yang saya dapat dari SAIK Papua Barat, serta data pelanggannya saya dapat dari data BPS, seperti yang tertera. Nah, saya itu menganalisa semoga supaya bangsa Papua Barat, supaya rakyat-rakyat timur dapat makmur, penyediaan demi kemakmuran rakyat bagian timur. Saya menghitung PLTU ini agar Kabupaten Mebrat dan Pegunungan Arfak, rakyat mereka dapat menikmati listrik dengan wattnya yang 1.300, bahkan lebih dari 900. Kenapa? Saya ingin mereka merasakan kulkas, mereka merasakan AC, mereka merasakan yang namanya komputer, mereka merasakan namanya handphone. Intinya agar percepatan informasi ini terjadi. Kalau dihitung, dari 1.901 KK, hanya 2.471.300 watt yang sudah terpenuhi. Sedangkan untuk semuanya, termasuk 1.901 ini, adalah 16.699.300 watt. Nah, karena faktor pengembangan agar rakyat bisa menikmati 1.300 watt di rumahnya, serta untuk membuka opportunity industri-industri yang dibangun di kedua kabupaten tersebut, maka saya mengasumsikan untuk PLTU ini akan dibangun dengan 20 megawatt. Kenapa 20 megawatt? Agar 16 juta ini terpenuhi, serta masih ada sisa 3,9 juta sekian-sekian untuk pembangunan industri dan pabrik dalam skala kecil ke menengah, terutama dalam pabrik-pabriknya BUMN. Selanjutnya, dalam hal ini saya menggunakan siklus aktual, di mana saya menggunakan turbin yang saya pakai adalah DRR dari Siemens dengan power output dan lain-lain tertera di layar. Kemudian ada boiler yang saya gunakan, yaitu steam boiler WTSB, serta tertera juga deskripsinya. Saya menggunakan W pump in-nya adalah MP4130 HTC. Tertera juga berapa maksimal temperatur serta maksimal pressure-nya. Nah, pipa yang saya gunakan itu ada dua macam, karena dari boiler ke turbin berbeda dari turbin ke pump. Kenapa? Karena perbedaan suhu yang sangat drastis. Yang saya gunakan adalah seamless pipe untuk boiler dan carbon steel pipe untuk yang selain dari boiler dan turbin. Berikut juga tertera tabel diagram TS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian satu atau kondisi pertama, yaitu kita sudah mengetahui ada 5 KPA. 5 KPA tekanan itu dari mana? Kondisi pertama yaitu dari yang kita lihat turbinnya itu berhasil memberikan condensing pressure sebesar kurang dari 0,05 bar, di mana kalau dikonversikan menjadi 5 KPA. Karena 5 KPA dan itu fasenya adalah saturated liquid, kita dapat melihat di tabel A5 saturated liquid, terutama di pressure yang 5 KPA kita mendapatkan suhu 32,87 derajat Celcius, di mana entalpi liquid dan dan spesifik volume liquidnya adalah tertera 0,01005 untuk spesifik volume, dan untuk entalpinya adalah 137,75 kilojoule per kilogram. Kemudian kita masuk ke state 2. State 2 itu adalah melewati water pump in, di mana rumusnya adalah V1 sama dengan tekanan pressure di titik 2 dikurangi tekanan pressure di titik 1. Nah, W pump in sendiri itu adalah entalpi dari H2 dikurangin H1, di mana didapatkan hasil H2 adalah 143,77 sekian. Kemudian kita menghitung efisiensi
dimasukkan ke efisiensi dari pump in itu sendiri, di mana efisiensinya adalah 0,85 seperti gambar tadi. Kemudian kita mendapatkan hasil H2 yang sudah dimasukkan ke dalam efisiensi, yaitu 14483,81 kilojoule per kilogram. Tapi dalam state 2 ini sudah ditemukan angka-angkanya, kemudian masuk ke state 3. Di state 3, untuk P2 dan P3 itu sama, tertera seperti di gambar, P2 dan P3 itu sama, masing-masing adalah 6 MPa. Yang dimana di state 3 itu, setelah masuk ke dalam boiler, itu dipanaskan menjadi 480 derajat Celcius. Karena dia menjadi 480 derajat Celcius, di 6 MPa, itu berarti 6.000 derajat 6.000 kilopascal, itu suhunya lebih kecil daripada 480 derajat Celcius. Maka kita masuk ke dalam tabel superheated. Di dalam tabel superheated, kita masuk ke dalam tabel yang dimana menyediakan pressure 6 PA. Setelah kita dapat pressure yang 6 PA, kemudian kita masukkan data-datanya. Karena tabel ini 480, di dalam tabel superheated itu tidak ada yang 6 MPa 480, makanya kita menggunakan interpolasi. Saya menggunakan interpolasi untuk entalpi dan entropinya. Di mana entalpi saya mendapatkan 3375,02 kJ per kilogram, dan interpolasi untuk entropinya adalah 6,81832. Itu untuk state ketiga. Sekarang masuk ke state keempat, di mana ini mixture. Kenapa dia mixture? Karena kalau diperhatikan adalah saturasinya, entropi saturasinya itu melebihi atau di antara liquid dan vapor. Makanya dia mixture jadinya. Setelah dia jadi mixture, maka kita dapat rumus nih kalau dia itu harus dicari average-nya berapa. Makanya karena P4 sama dengan P1 serta S3 sama dengan S4, kita dapat mencari dengan rumus S4 sama dengan S saturasi ditambah dengan kualitas SFG. Sekarang kita cari kualitas untuk mendapatkan entalpi average-nya. Untuk mendapatkan entalpi average, kita kualitasnya sudah dapat 0,8. Kita masukkan saja ke rumusnya, di mana entalpi liquid dikali dengan entalpi evaporasi, kemudian didapatkan hasil bahwa entalpi average-nya adalah 2076,15 kJ per kilogram. Setelah itu kita hitung, kita sekarang hitung adalah efisiensi dari turbinnya sendiri. Efisiensi dari turbinnya adalah 0,87, di mana rumusnya adalah WA per WS. Di mana H3 dikurangin H4A yang sudah dimasukkan ke dalam efisiensi, tapi kan ini belum ini yang kita cari. Kemudian per H3 dikurangin H4 average. Maka kita dapat H4 yang sudah dikenakan efisiensi, maka jadi 2239,7831 kJ per kilogram. Setelahnya kita cari bagian akhir, di mana adalah efisiensi termalnya, semuanya. Didapatkan efisiensi termalnya menggunakan WNET atau daya netnya, di mana daya net itu seperti tertera H3-H4 yang sudah diefisiensikan selanjutnya per Qin. Qin-nya itu adalah H3 min H2A yang sudah diefisiensikan. Kemudian kita mendapatkan thermal efisiensi dalam aktual Rankine cycles ini sebesar 34,92%, di mana belum terlalu baik untuk efisiensi thermal. Kalau bisa lebih besar. Setelahnya kita hitung power output sesuai yang ingin saya buat untuk rakyat Kabupaten Memrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak, di mana rumusnya adalah W.net itu sama dengan Mnet atau mass water flow dikalikan W.net, W jumlah totalnya. Saya pasang sini mass water flow-nya 18 kg per second agar disesuaikan supaya menjadi 20 megawatt. Kemudian kita mendapatkan power output real-nya adalah 20 megawatt. Meskipun saya buatkan karena itu tujuan saya untuk mendapatkan 20 megawatt. Jadi siklus Rankine aktual ini saya buat agar rakyat Pegunungan Arfak dan Kabupaten Memrat mendapatkan listrik 20 watt. Di mana dalam 20 watt ini mereka hanya bisa menikmati listrik sampai 1.300 watt saja per rakyatnya. Tidak bisa naik karena 3 juta watt sekian-sekiannya diperuntukkan untuk pengembangan industri dan lain-lain. Sekian presentasi mengenai pembangunan PLTU analisis tentang mengapa saya ingin membangun di kabupaten tersebut agar kabupaten tersebut lebih makmur. Semoga ada yang membuat ini di suatu saat. Semoga saya bisa membuat ini di suatu saat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.